Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman sekalian, dan juga Pak Wiwin. Pada kesempatan kali ini, kami dari Grup 1 akan mempresentasikan terkait dengan Human Interference in Geomorphology, yang kaitannya dengan Coastal Protection. Oke, tolong di next. Selanjutnya, ini ada anggota kelompok kami, terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Ferry Ardiansyah, lalu ada Alif Osefa, Muhammad Hasnan, dan juga Delia Angelika. Oke. Berikut ada outline yang akan kami bawakan, yaitu pertama ada intro, yang kedua ada coastal protection, yang ketiga ada studi kasus, keempat bagaimana penanggulangannya, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Oke, untuk yang pertama di sini untuk introduction-nya sendiri, geomorfologi adalah ilmu pelajari tentang bentuk permukaan bumi dan juga proses-proses membentuknya. Nah, ini juga termasuk sebagai pemahaman bagaimana faktor alamiah seperti erosi, abrasi, sedimentasi, pengakuan sedimen tektonik, dan iklim mempengaruhi bentuk daratan. Namun, manusia juga ternyata memiliki dampak yang cukup sangat signifikan terhadap bentuk permukaan bumi. Boleh di next. Jadi hubungan antar campur tangan manusia dalam geomorfologi pantai, khususnya karena dalam topik kami, dan juga upaya perlindungan pantai, ini mencakup gimana tindakan manusia seperti pembangunan struktur di pantai, proyek reklamasi, penanaman vegetasi, dan lain-lainnya dalam dapat mempengaruhi proses geomorfologi alamiah di pantai. Dalam hal ini berarti kita tahu bahwa campur tangan manusia itu memang seringkali diperlukan untuk melindungi pesisir pantai dari erosi, abrasi, banjir, dan ancaman lainnya. Tetapi intervensi semacam itu bisa mengubah pola aliran air, sedimentasi, dan bentuk lahan pantai sendiri. Baik, selanjutnya terkait dengan coastal protection. Jadi, coastal protection itu apa? Coastal protection itu suatu bangunan ataupun struktur yang berada di sepanjang garis pantai yang bertujuan untuk melindungi pantai dari kerusakan yang disebabkan oleh gelombang laut, erosi, ataupun banjir. Gambar di samping adalah salah satu contoh struktur buatan. Oke, tolong di next. Baik, tujuan pembuatan dari coastal protection ini, tujuan utamanya yaitu satu, melindungi dan mencegah pantai dari kerusakan yang diakibatkan oleh akibat arus maupun serangan gelombang. Contohnya pada ilustrasi di samping ditunjukkan bahwa ketika kedalaman dari satu laut itu relatif lebih dalam, maka panjang gelombangnya akan lebih panjang dan amplitude gelombangnya akan lebih pendek. Nah, ketika gelombang itu akan mencapai ke pantai yang mana kedalamannya relatif lebih dangkal, maka panjang gelombang akan memendek, lalu ketinggian gelombangnya akan meningkat. Nah, tujuan adanya coastal protection ini yaitu bagaimana caranya agar gelombang yang mencapai pantai tidak akan merusak ataupun mengganggu segala hal yang ada di pantai. Contohnya terjadinya erosi ataupun abrasi atau akresi. Kurang lebih seperti itu. Tolong di next. Baik. Berdasarkan sumber dari coastal protection itu sendiri ada dua, yaitu coastal protection yang ada secara alami dan juga ada coastal protection yang berupa buatan manusia. Contohnya yang alami yaitu seperti gambar di samping yang bagian atas, yaitu adanya hutan mangrove. Hutan mangrove ini dapat berperan dalam meredam gelombang air laut kepada pantai. Itu akan mencegah terjadinya erosi. Lalu di samping itu, hutan mangrove juga dapat menjadi habitat hidupnya bagi ikan-ikan yang ada di pesisir. Lalu selanjutnya yang buatan manusia ini struktur yang dibangun oleh manusia dengan proses rekayasa yang bertujuan untuk melindungi lingkungan pantai. Contohnya seperti gambar di samping ini ada water breaks. Tujuannya yaitu untuk memecah gelombang agar energi dari gelombang itu pecah sebelum gelombang mencapai ke pantai. Sehingga dampak negatifnya tidak terjadi di pantai. Kurang lebih seperti itu. baik. Selanjutnya kita bakal kami akan sedikit memberikan sebuah contoh kasus di mana gelombang atau arus atau pesisir itu mengalami kerusakan atau mengalami perubahan secara signifikan.
Nah, di sini tuh ada kasus di mana ada perubahan garis pantai di kawasan pesisir pantai barat Sumatera Barat. Nah, next. Studi ini dilakukan selama studi ini dilakukan dengan meninjau citra dari tahun 2011 di pesisir pantai barat Sumatera Barat dan juga pesisir citra pada tahun 2021. Jadi rentangnya adalah 10 tahun. Yang sebelah kiri ini adalah tahun 2011 dan yang sebelah kanan ini adalah tahun 2021. Sekilas memang tidak terlihat perubahan secara signifikan, namun jika di next, coba di next. Nah, ini bisa dilihat bahwa kalau kita zoom ini terlihat perubahan yang mungkin terlihat pada peta ini adalah yang berada di tengah-tengah sini saja, gitu. Dan secara mayoritas garis pantai jika dilihat secara skala 1:25 juta ini tidak terlihat secara signifikan, gitu. Hanya di tengah-tengah sini saja yang ada garis titik biru ini, gitu. Body next lagi. Nah, jadi penyebab-penyebab adanya perubahan garis pantai yang terjadi di pesisir pantai barat Sumatera Barat ini adalah ada dua penyebabnya. Ada abrasi dan akresi. Abrasi itu adalah proses alam yang berupa pengisian tanah di daerah pesisir pantai yang disebabkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya rusak. Jadi abrasi ini tuh akan menyebabkan garis pantai yang mundur, jadi terkikis garis pantainya. Lalu ada juga akresi. Akresi itu adalah pendangkalan atau penambahan daratan baru yang cenderung semakin ke arah laut akibat adanya pengendapan sedimen yang dibawa oleh air laut. Jadi kalau akresi itu si garis pantainya malah maju ke depan ke laut gitu. Jadinya tambah lah si uh, daratannya gitu loh. Boleh di next. Nah, ada beberapa wilayah yang ditinjau pada studi ini, yaitu ada Agam, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Pasar Barat, dan pesisir selatan. Dan di sini tuh terlihat abrasi dan akresinya terlihat bahwa di Agam itu ada abrasi sekitar 855,9 meter, sedangkan akresinya 480,47 meter selama 10 tahun ini. Nah, maka uh, sepanjang daerah Agam tersebut mengalami jadi mengalami abrasi sekitar 375,44 meter. Nah, lalu di Kota Padang itu abrasinya sekitar 1.283,48 meter. Sedangkan akresinya lebih kecil yaitu 961,78 meter. Jadi jika di total di sepanjang Kota Padang itu mengalami abrasi sebesar 321,7 meter. Lalu ada Kota Pariaman yang mungkin abrasinya di sini lebih kecil 136,11 meter dan akresinya yang lebih besar 571 meter. Jadi jika bisa disimpulkan bahwa akresinya adalah 435,44 meter. Nah, ini yang paling besar. Abrasi yang paling besar di sini ada di Pasaman Barat, yaitu sebesar 6.290,4 meter, sedangkan akresinya pun besar di 4.391 meter. Namun karena abrasinya lebih besar dalam 10 tahun ini, maka totalnya adalah 1.899,2 meter. Lalu ada juga di pesisir selatan, yaitu abrasinya sekitar 4.772,49 meter. Nah, di sini akresinya paling besar, sebesar 5.831,65 meter. Jadi di sini terjadi akresi di sepanjang pesisir selatan ini 1.059,19 meter. Boleh di next. Oke. Oke, selanjutnya ada penanggulangannya. Yang penanggulangan yang dapat kita lakukan dengan keilmuan yang kita punya, yaitu keilmuan geodesi dan geomatika. Jadi ada beberapa di sini penanggulangan. Yang pertama seperti support informasi mengenai karakteristik gelombang, yang nantinya hal ini dapat bermanfaat untuk perencanaan infrastruktur perlindungan daerah pantai. Kemudian ada pembuatan model abrasi serta sedimentasi pada pantai seperti yang sudah dilakukan
pada slide-slide sebelumnya, sehingga kita dapat menganalisis perubahan garis pantai. Terus, jika lebih jauh juga kita dapat melakukan coastal protection dengan penanaman vegetasi. Next. Nah, dari citra yang saya dapat dilihat bahwa pada pesisir, pantai Sumatera Barat didapatkan, pemecah ombak yang 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 tidak sejajar dengan garis pantai. Hal ini dikarenakan dari analisis gelombang yang diperoleh adalah gelombang ini menabrak pantai dengan sejajar searah garis pantai, sehingga diperlukan pemecah ombak yang dapat memecah ombak dengan arah yang 90 derajat dari arah datang gelombangnya. Kemudian ini juga hasil dari foto yang dapat dilihat, yang merupakan pemecah ombak. Kemudian selain pemecah ombak ini juga untuk mengatasi akresi atau sedimentasi dapat dilakukan pengurukan pada muara di sekitar daerah pantai tersebut. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya setelah kami melakukan pemaparan ini yaitu manusia sangat berperan dalam hal aktivitas yang berpotensi terjadi dengan mengakibatkan kerusakan alam. Nah, tetapi di sisi lain, manusia juga memiliki peran yang sangat vital dalam hal menjaga lingkungan dengan adanya aktivitas kerekayasaan. Contohnya yang telah kami paparkan yaitu struktur coastal protection seperti water breaks. Oke, sekian kesimpulannya. Oke, sekian yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.